Luis Suarez dirikan klub Deportivo LSM. Lamine Yamal resmi perpanjang kontrak. Here we go, MU dapatkan Matheus Cunha. Jorginho tinggalkan Arsenal, resmi ke Flamengo. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sadio Mane dipastikan tidak akan memperkuat timnas Senegal dalam dua laga persahabatan melawan Irlandia dan Inggris yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Keputusan ini diambil oleh Mane secara pribadi dan disampaikan kepada pelatih Pepe Thiaw. Pelatih tersebut menegaskan bahwa keputusan ini adalah urusan pribadi Mane. Mane yang telah mengukir 111 caps untuk Senegal menjadi satu-satunya pemain besar yang absen dari skuad 26 pemain yang diumumkan oleh Thiaw pada Selasa lalu. Carlos Vela, salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah Major League Soccer, telah resmi mengumumkan pensiun dari karir profesionalnya setelah perjalanan gemilang selama 19 tahun. Selama membela Los Angeles FC, Vela mencatatkan 147 kontribusi gol dalam 189 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol dan playmaker terbaik klub. Keputusan ini menandai akhir dari babak karir yang penuh prestasi, namun Vela akan tetap berperan penting sebagai duta klub LAFC, menjaga hubungan erat dengan komunikasi dari penggemar. Arda Turan secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala klub sepak bola Ukraina, Shakhtar Donetsk. Setelah meninggalkan posisinya sebagai manajer Eyüpspor di divisi kedua Turki, Turan kini menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan Shakhtar di Liga Utama Ukraina. Sebelumnya, Turan dikenal sebagai pemain bintang yang pernah membela klub-klub besar seperti Atletico Madrid dan Barcelona sebelum akhirnya kembali ke Turki dan memulai karir kepelatihannya. Penunjukan ini menjadi langkah strategis Shakhtar untuk memperkuat tim dan bersaing kembali di puncak klasemen. Liverpool telah memberikan izin kepada John Heitinga, asisten pelatih tim utama mereka, untuk memasuki tahap negosiasi lanjutan dengan klub Ajax Amsterdam terkait posisi pelatih kepala baru. Keputusan ini muncul setelah Ajax menunjukkan minat kuat kepada Heitinga yang sebelumnya memiliki pengalaman melatih di Ajax, termasuk sebagai pelatih kepala interim. Liverpool sendiri sudah mulai mencari kandidat pengganti untuk mengisi posisi Heitinga dalam staf pelatih mereka, mengingat kemungkinan besar Heitinga akan menerima tawaran dari klub Belanda tersebut. Jordan Henderson dikabarkan akan segera mengambil keputusan penting mengenai masa depannya pada bulan ini. Setelah bergabung dengan Ajax Amsterdam pada Januari 2025, Henderson memiliki opsi untuk perpanjangan kontrak selama 1 tahun lagi. Namun, minat dari klub-klub besar di Premier League dan Serie A membuat situasi ini semakin menarik. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Henderson tengah mempertimbangkan berbagai tawaran yang datang yang bisa membawa karirnya ke level baru di salah satu liga top Eropa. Luis Suarez, mantan striker legendaris asal Uruguay, mengumumkan pendirian klub sepak bola baru bernama Deportivo LSM yang akan berkompetisi di kasta keempat Liga Uruguay. Pengumuman ini menjadi sorotan karena Suarez tidak hanya berperan sebagai pemilik dan penggerak utama klub, tetapi juga mengajak sahabat lamanya Lionel Messi untuk bergabung sebagai duta besar atau mitra klub. Langkah ini menunjukkan ambisi besar Suarez untuk membangun fondasi klub yang kuat dengan dukungan dari salah satu pemain terbaik dunia. Klub Ligue 1 Olympique Lyonnais sempat menghadapi larangan sementara dari FIFA untuk mendaftarkan pemain baru akibat tunggakan biaya transfer sebesar lebih dari 2.000 euro. Larangan ini berlaku selama 3 periode registrasi hingga jendela transfer musim panas 2026 setelah Lyon gagal melunasi utang tersebut dalam tenggat waktu 45 hari yang ditetapkan FIFA. Sanksi ini diumumkan secara resmi melalui situs FIFA. Namun, pada Senin malam, Olympique Lyonnais mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut dengan melunasi seluruh tunggakan. Negosiasi kontrak baru antara Lee Kang-in dengan Paris Saint-Germain dilaporkan mengalami kebuntuan. Meskipun kontrak Lee Kang-in masih berlaku hingga tahun 2028, pembicaraan perpanjangan kontrak tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Situasi ini memicu spekulasi bahwa pemain asal Korea Selatan tersebut mungkin akan meninggalkan klub Prancis tersebut dalam waktu dekat. Beberapa klub besar dari Liga Premier Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, serta klub-klub kaya dari Arab Saudi dikabarkan tengah memantau perkembangan situasi ini dengan serius. Inter Milan semakin serius dalam upaya mendatangkan striker Manchester United, Rasmus Højlund.
Klub berjuluk Nerazzurri ini menunjukkan dukungan penuh dari manajer Simone Inzaghi hingga pemilik baru Oaktree Capital dalam rencana transfer yang dinilai strategis klub. Kini, dengan situasi Manchester United yang tidak lolos ke kompetisi Eropa musim depan dan tekanan finansial untuk melepas pemain, Inter melihat peluang baru untuk merekrut Højlund. Inter Milan tengah mempertimbangkan opsi peminjaman dengan kemungkinan opsi atau kewajiban pembelian di akhir masa pinjaman. Gianpiero Gasperini, pelatih kepala Atalanta, semakin dekat dengan kemungkinan meninggalkan klub setelah menggelar pertemuan penting dengan jajaran pimpinan klub di Zingonia. Gianpiero Gasperini telah memberitahu Atalanta tentang rencananya saat ini untuk meninggalkan klub. Keputusan ini didorong oleh motivasi pribadi dan kabar terbaru menyebutkan bahwa keputusan final akan segera diumumkan. Menurut laporan dari jurnalis ternama Gianluca Di Marzio, AS Roma dikabarkan tengah melakukan pembicaraan positif dengan Gasperini untuk menjadi pelatih baru mereka mulai musim depan. Rafael Toloi resmi meninggalkan Atalanta setelah 10 tahun mengabdi di klub tersebut. Pada tanggal 27 Mei diumumkan bahwa kontrak bek tengah asal Italia ini tidak diperpanjang dan akan berakhir pada 30 Juni 2025. Toloi yang bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2015 kini menjadi agen bebas. Selama 1 dekade bersama klub yang bermarkas di Bergamo ini, Toloi telah tampil dalam 313 pertandingan, mencetak 14 gol dan memberikan 16 assist, menjadikannya salah satu pilar utama di lini pertahanan Atalanta. Kevin De Bruyne dikabarkan akan segera menyelesaikan proses transfer ke klub Serie A Napoli sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir pada 30 Juni 2025. Menurut pernyataan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, De Bruyne dijadwalkan menjalani tes medis pada tanggal 2 Juni di klinik Villa Stuart, Roma, sebelum menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kontrak tersebut diperkirakan bernilai sekitar 5,5 juta euro per musim, ditambah bonus tanda tangan sebesar 10 juta euro. Girona secara resmi mengumumkan kepergian 4 pemain pinjaman mereka, yaitu Oriol Romeu, Bryan Gil, Arnaud Danjuma, dan Arthur Melo. Keempat pemain ini tidak akan memperpanjang masa pinjaman mereka dan akan kembali ke klub induk masing-masing. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam skuad Girona untuk musim depan, di mana klub Catalan ini berencana membangun tim dengan komposisi baru. Oriol Romeu dipinjam dari Barcelona, Bryan Gil dari Tottenham Hotspur, Arnaud Danjuma dari Villarreal, dan Arthur Melo dari Juventus. Leganes secara resmi mengumumkan kepergian pelatih kepala mereka, Borja Jimenez. Melalui situs resmi klub, keputusan ini diambil menyusul hasil buruk yang dialami tim selama musim terakhir yang berujung pada degradasi Leganes ke divisi Segunda. Jimenez memulai tugasnya di musim panas 2023 dan berhasil membawa Leganes kembali ke La Liga pada musim debutnya. Namun, performa tim yang kurang konsisten membuat mereka hanya mampu finish di posisi ke-18 sehingga gagal mempertahankan status mereka di La Liga. Lamine Yamal resmi menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama FC Barcelona yang akan mengikatnya hingga musim panas 2031. Pada usia 17 tahun, Lamine telah mencatatkan 106 penampilan untuk Barcelona dengan torehan 25 gol dan 34 assist. Kontrak baru ini juga disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan, mencerminkan nilai dan kontribusi besar yang telah ia berikan selama ini. Menurut laporan dari El País, Lamine Yamal akan menerima gaji bersih sebesar 8 juta euro per musim atau sekitar 15 juta euro sebelum pajak. Wojciech Szczesny telah resmi mengumumkan untuk memperpanjang masa baktinya bersama Barcelona hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan ini diumumkan setelah penawaran perpanjangan kontrak 1 tahun yang diberikan oleh klub Catalan diterima oleh sang penjaga gawang. Szczesny sebelumnya sempat menunda keputusan untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, namun akhirnya memilih untuk tetap menjadi bagian penting dari skuad Barcelona. Szczesny memainkan peran krusial dalam keberhasilan Barcelona meraih gelar Liga dan treble domestik musim ini dengan 30 pertandingan dan 14 clean sheet. Antonio Rudiger, bek andalan Real Madrid, dikabarkan mempercepat masa pemulihannya setelah menjalani operasi meniskus pada kaki kirinya. Menurut laporan dari Diario AS, Rudiger diperkirakan sudah akan fit sepenuhnya dan siap bermain pada pertandingan kedua Real Madrid di Piala Dunia antar klub melawan Pachuca yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni 2025. Ini menjadi kabar gembira bagi Real Madrid yang sangat membutuhkan performa terbaik Rudiger, terutama setelah sang pemain harus menerima rasa sakit selama 8 bulan terakhir akibat cedera tersebut.
Real Madrid resmi mengumumkan bahwa Raul González memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih kepala tim Castilla pada tanggal 27 Mei 2025. Raul telah menjadi sosok penting dalam perkembangan bakat muda sejak tahun 2018. Ia memulai karir kepelatihannya di akademi sebelum akhirnya dipercaya memimpin Castilla dan membawa tim Juvenil A meraih gelar Youth League pada Agustus 2020. Kontribusinya tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai ikon yang mewakili nilai-nilai inti Real Madrid, sangat diapresiasi oleh klub. Luka Modric, gelandang legendaris berusia 39 tahun, kini menjadi incaran beberapa klub besar setelah mengumumkan kepergiannya dari Real Madrid. Klub-klub dari Saudi Pro League seperti Al Nassr dan Al Ittifaq sudah menyatakan minat mereka untuk mendatangkan Modric ke Timur Tengah. Selain itu, klub-klub dari Amerika Serikat seperti Inter Miami dan beberapa klub Brasil juga mulai mengajukan pertanyaan terkait ketersediaan sang pemain. Keputusan akhir Modric diperkirakan akan diumumkan setelah turnamen Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Manchester United akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Matheus Cunha setelah memenuhi klausul rilis senilai 62,5 juta pound sterling yang ditetapkan oleh Wolverhampton Wanderers. Klub asal Old Trafford ini kini telah mendapatkan izin resmi untuk menyelesaikan proses transfer sang penyerang yang segera menjalani tes medis sebagai tahap akhir sebelum pengumuman resmi. Proses pembayaran transfer Cunha juga telah disepakati dengan sistem cicilan yang fleksibel, di mana Manchester United akan membayar secara bertahap dalam 3 kali angsuran. Newcastle United mengumumkan bahwa Paul Michel, direktur olahraga klub, akan meninggalkan posisinya pada akhir Juni 2025 setelah kurang dari 1 tahun menjabat. Michel menggantikan Dan Ashworth pada Juli 2024 dan menghadapi tantangan besar selama masa jabatannya, termasuk pembatasan keuangan dan penjualan pemain kunci untuk mematuhi regulasi keberlanjutan Liga Premier Inggris. Keputusan ini diambil secara bersama-sama antara Michel dan klub, menandai akhir dari periode singkat namun penuh dinamika di Newcastle. Arsenal dikabarkan membuka peluang untuk melepas kapten tim nasional Ukraina, Oleksandr Zinchenko, setelah mengalami kesulitan dalam proses transfer pada bursa musim dingin lalu. Mereka bersikap terbuka untuk menerima tawaran yang masuk, terutama jika harga yang diajukan dianggap masuk akal. Zinchenko sejauh ini telah tampil dalam 91 pertandingan dengan kontribusi 3 gol dan 5 assist. Namun, musim ini pemain berusia 28 tahun tersebut mengalami waktu bermain yang terbatas, hanya tampil di 23 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Jorginho telah secara resmi mengonfirmasi kepergiannya dari Arsenal sebagai agen bebas dalam sebuah video perpisahan yang diunggah di akun Instagram resminya dengan judul "Thank you Arsenal". Kepindahan ini sudah diprediksi sebelumnya dan kini Jorginho telah menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub asal Brazil Flamengo. Transfer ini menjadi kabar gembira bagi Flamengo yang kini memiliki amunisi baru untuk memperkuat lini tengah mereka, terutama menjelang ajang bergengsi Piala Dunia antar klub FIFA yang akan segera digelar. Klub asal Australia, Brisbane Roar, resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain timnas Indonesia Rafael Struijk. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung melalui pernyataan resmi klub. Dalam pernyataannya, Brisbane Roar menjelaskan bahwa kontrak Rafael Struijk bersama tim telah berakhir dan tidak diperpanjang. Padahal, pemain berusia 21 tahun itu baru bergabung pada awal musim 2024-2025. Sejauh ini, dari 10 laga yang dimainkan di I-League, Rafael Struijk hanya 2 kali jadi pemain inti. Dia bahkan tidak pernah bermain secara penuh. Malik Rizaldi resmi dipanggil untuk memperkuat tim ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United. ASEAN All-Star ini adalah kumpulan pemain-pemain dari Asia Tenggara. Pertandingan ASEAN All-Star melawan MU akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil. Penampilan Malik Rizaldi bersama Persebaya musim ini cukup impresif. Dari 24 pertandingan, ia mencetak 4 gol dan 4 assist dari Liga 1. Selain Malik Rizaldi, pemain Indonesia yang bergabung dengan ASEAN All-Star adalah Kakang Rudianto, pemain Persib Bandung. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.